Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah memasuki tahun ajaran baru, tahun pelajaran 2020-2021. Hari ini kita telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Alhamdulillah, kalian sebagai siswa baru di SMP Negeri 9 Binamu, semoga senantiasa menjaga kesehatan, menjaga kecerdasan pikiran kita agar selalu bisa mengikuti pembelajaran kita di masa pandemi ini, meskipun dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Baik, hari ini saya akan membawakan materi dengan tema bahaya penyalahgunaan narkoba. Tentang bahaya narkoba ya, tentunya dalam informasi yang kita dapatkan, baik itu dari televisi maupun dari sumber internet, ternyata narkoba ini sungguh sangat menjadi perhatian kita bersama. Kenapa? Karena narkoba ini bisa mengakibatkan kematian, overdosis ya. Baik, kita akan kaji lebih jauh tentang bahaya narkoba itu sendiri. Narkoba yang disingkat dengan narkotika, psikotropika, dan adiktif itu adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Narkoba ini, yang kata lain narkotika itu terbagi atas, ada yang sifatnya alamiah, ada yang semi-sintetik, dan ada yang sintetik. Contoh yang alamiah adalah opium. Contoh yang semi-sintetik adalah morfin dan heroin. Dan contoh yang sintetik itu adalah misalnya petidin dan metadon. Istilah ini adalah istilah dalam dunia kedokteran ya. Jadi kita hanya tahu tentang teorinya saja. Kalau kita ingin tahu lebih jauh, misalnya kalian ya sebagai siswa, tentunya ke depannya harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa masuk di jurusan kesehatan, dan kata lain adalah jurusan kedokteran. Apa ya yang lain dari istilah narkoba itu adalah ada namanya psikotropika. Jadi psikotropika itu adalah zat atau obat baik alami ataupun sintetis yang bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif, yang mempengaruhi susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika ini dibagi ke dalam 4 golongan. Golongan yang pertama adalah ekstasi dan obat penenang. Golongan kedua adalah amfetamin. Golongan ketiga adalah fenobarbital.
Dan golongan yang keempat adalah diazepam dan nitrazepam. Sekali saya sampaikan, istilah ini Anda akan pelajari lebih jauh jika Anda sudah kuliah atau belajar di dunia kedokteran ya. Jadi ini istilah yang kita bahas untuk kali ini adalah hanya bagian luar ya, hanya bagian luar. Istilah-istilah saja ini kita kenal saja dari sisi bahasanya saja ya. Nanti kalau Anda kuliah di kedokteran, Anda akan tahu lebih banyak tentang ilmu dari kedokteran ini sendiri ya. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus, yang jika dihentikan akan memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit yang luar biasa. Contohnya adalah minuman alkohol, inhalasi gas yang dihirup ya, dan tembakau ya. Bahaya penyalahgunaan narkoba. Bahaya dari narkoba itu sendiri adalah seorang bisa mengakibatkan berhalusinasi ya. Kemudian stimulan itu rangsangannya terlalu tinggi ya, misalnya dia cepat marah, cepat tersinggung dan sebagainya. Kemudian mengakibatkan kecanduan, dan juga yang berakibat fatal adalah overdosis yang mengakibatkan kematian ya. Dampak narkoba pada tubuh manusia itu pada umumnya akan merusak jaringan otak ya. Kemudian gangguan pada paru-paru, gangguan pada jantung, gangguan pada hati, gangguan pada atau bisa mengakibatkan penyakit menular ya dalam hal seksual karena selalu ingin bergaul secara bebas ya. Sering terjadi kemandulan dan komplikasi pada kehamilan. Dampak sosialnya apa? Dalam lingkungan keluarga, perilaku menyimpang ya, memiliki perilaku menyimpang, yaitu suka berbohong, mencuri, hidup bebas, putus sekolah, menganggur, suasana nyaman dan tentramnya itu akan ikut terganggu ya. Kemudian dalam lingkungan sekolah merusak disiplin ya, artinya jika ada siswa yang terlibat dalam kegiatan narkoba ini, dia akan menjadi tidak disiplin karena dipengaruhi oleh obat-obatan tadi ya. Misalnya dia suka rokok ya, contoh, karena dalam rokok itu ada zat nikotin yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia, sehingga bisa menyebabkan motivasi belajarnya tidak ada motivasi belajarnya karena selalu ingin berbuat onar atau nakal dan sebagainya. Kemudian dalam lingkungan masyarakat tercipta pasar gelap antar tercipta pasar gelap, artinya banyak kejadian-kejadian di masyarakat. Seseorang terjerumus dalam pengedar, misalnya pengedar sabu-sabu, pengedar morfin dan sebagainya ya. Apa gejala
gejalanya bagi seseorang yang menggunakan narkoba misalnya. Dari sisi fisik, saat menggunakan narkoba, jalannya sempoyongan, bicaranya cadel, apatis, mengantuk, dan agresif ya. Jika overdosis, terjadi nafas sesak, denyut jantung dan nadi lambat, kulit terasa dingin dan bahkan meninggal. Saat terjadi ketagihan atau sako, terjadi mata merah, hidung berair, menguap terus, diare, malas mandi, dan kejang-kejang karena kesadarannya menurun. Pengaruh jangka panjang akan berakibat pada penampilan tidak sehat, tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan, giginya keropos, bekas suntikan pada lengan dan sebagainya. Ini adalah tanda-tanda bagi mereka yang terlibat atau yang menggunakan narkoba. Misalnya ini terutama yang suka merokok ya. Kita mengamati di lingkungan masyarakat yang suka merokok itu biasanya akan mengalami kejadian-kejadian seperti yang dimaksud jika sudah mengalami kecanduan ya. Artinya tidak bisa lagi menghilangkan, susah untuk menghindari rokok itu sendiri. Terutama bagi kalian sebagai siswa, harus menjauhi dari segala aktivitas tentang merokok. Jangan mendekati yang namanya kegiatan pergaulan ya, kegiatan pergaulan, sehingga kita bisa dengan mudah untuk merokok, karena ini kan di lingkungan sosial ya, di lingkungan sosial banyak fenomena anak-anak muda kita nanti dikatakan keren kalau dia merokok, padahal tidak seperti itu ya. Jauhi istilah merokok ya, jauhi merokok. Jangan sesekali kalian merokok, terutama dalam lingkungan sekolah ya, dalam lingkungan sekolah. Oke. Kemudian dampaknya pada peserta didik, perubahan sikap dan perilaku, maka membuat prestasinya akan menjadi menurun ya. Jika dia terlibat dalam kegiatan, misalnya dia merokok, dia menghisap lem, dia apalagi kalau jadi pengedar, boleh jadi ada di antara kalian sebagai siswa ya. Ini kan tidak terjadi di sekolah kita, tapi mungkin saja di tempat-tempat lain ada kegiatan seperti itu. Maka otomatis siswa yang bersangkutan tidak mau belajar karena otaknya sudah rusak, misalnya dalam artian pemikirnya sudah kacau. Pola tidur berubah ya, suka begadang, sering bepergian sampai larut malam, sering mengurung diri, sering berbohong, sering bersikap emosional, mudah tersinggung, pemarah dan kasar. Apalagi di sini misalnya dia suka marah kepada orang tua, suka marah kepada keluarga sama teman. Ini tidak boleh ya, tidak boleh terjadi kepada anak didik sekalian. Harus menjaga kepribadian yang baik ya, pribadi yang baik. Bagaimana menghindari penyalahgunaan narkoba? Yang pertama, kita harus mempererat diri dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta meningkatkan budi pekerti luhur kita. Jadi memperbaiki karakter diri kita agar bersikap yang baik dan positif terhadap sesama. Membiasakan diri berpola hidup sehat, menolak bujukan, belajar dengan sungguh-sungguh, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, serta menghindari tindakan yang tidak bermanfaat. Saya pikir demikian apa yang saya sajikan tentang penyalahgunaan dan dampak dari penyalahgunaan narkoba
Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa terhindar dari segala aktivitas yang membuat kita terjerumus dalam kegiatan-kegiatan yang negatif. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.